Perkenalkan, nama saya Minci Melda Samul, NIM 23120125, Prodi Teknik Informatika Strata 1 dari kelas G. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS dari mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Jadi baik, di sini saya memilih salah satu di proyek saya ini, saya menggunakan salah satu tema yang dari beberapa tema yang telah ditentukan dari dosen pengampu, yaitu Sistem Manajemen Data Mahasiswa. Sehingga pada proyek saya ini, saya membuat proyek yang merupakan sistem pengelolaan data Civitas Akademi Kampus yang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Proyek saya juga, saya menggunakan beberapa konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu sebagai berikut. Jadi, berikut adalah beberapa konsep utama yang saya gunakan dalam proyek UTS saya ini. Jadi di sini saya menggunakan yang pertama ada kelas dan objek. Jadi dalam kelas ini saya membuat beberapa kelas, yaitu yang pertama ada person, terus yang kedua ada main, ada mahasiswa, dan juga ada dosen. Kemudian pada kelas main saya membuat objek dari kelas mahasiswa dan dosen, sehingga nanti data yang akan ditampilkan adalah data mahasiswa dan juga data dosen. Dan yang kedua saya menggunakan inheritance atau pewarisan. Jadi pada kelas mahasiswa dan juga kelas dosen, mereka mewarisi kelas person, sehingga dia menggunakan keyword extend. Ada extend person seperti ini. Sehingga demikian, atribut seperti nama dan umur tidak perlu ditulis secara berulang. Dan konsep yang ketiga yaitu encapsulation, yaitu pada kelas mahasiswa dan dosen, beberapa atribut dibuat secara private agar data lebih aman dan hanya dapat diakses melalui metode yang disediakan. Kemudian konsep yang keempat yaitu konstruktor. Jadi saya menggunakan konstruktor untuk menginisialisasi data objek saat objek dibuat. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, yaitu mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah konstruktor overloading. Jadi pada kelas mahasiswa terdapat lebih dari satu konstruktor dengan parameter yang berbeda. Jadi seperti ini. Kemudian yang keenam adalah polymorphism. Pada kelas main saya menggunakan person, yaitu ini ada di sini saya menggunakan P1 sama dengan mahasiswa, kemudian person atau P2 sama dengan dosen. Kemudian untuk metode yaitu tampilkan info. Jadi seperti ini. Jadi sekarang yang terakhir adalah
output program. Jadi ketika program ini di output atau dijalankan, dia akan menampilkan nama, umur, NIM, jurusan, NIDN, dan mata kuliah. Mari kita lihat. Jadi hasilnya seperti ini. Ia akan menampilkan data mahasiswa seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu nama mahasiswa, terus ada juga umur, NIM, dan jurusan. Kemudian ada juga data dosen, yaitu ada nama, umur, NIDN, kemudian mata kuliah yang diampu. Jadi seperti ini. Jadi baik, sekian dari hasil presentasi singkat saya. Saya ucapkan terima kasih.